Hai Supermom, selamat malam, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya Supermom? Supermom yang ada di rumah, sedang menonton podcast pada malam hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus juga pasti menyertai kita semua dan memberikan kesehatan. Pada malam hari ini saya Eunike Fedora Sinulinga senang sekali bisa bertemu kembali. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, dan pada saat ini seperti biasanya kita ditemani oleh Mamam, Supermom yang luar biasa. Tetapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan bahwa podcast Suara Pertobatan ini adalah dimulai oleh almarhum Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv dari Gereja Injili Kasih Indonesia tahun 2008, melahirkan Suara Pertobatan yang mengudara di beberapa radio di pelosok tanah air. Nah, dari program Suara Pertobatan di radio ini, dan karena ada pandemi COVID-19, memberikan inspirasi baru dan fresh, dan juga membangun suatu komunitas yang sekarang dikenal, yaitu komunitas Suara Pertobatan. Dan juga yang paling terutama, malam hari ini kita mempunyai tema yang sangat luar biasa. Dan ngerumpi hari ini adalah mengejar warisan. Ayo ibu-ibu di rumah, siapa yang mengejar warisan? Tapi tunggu dulu, bukan mengejar warisan yang seperti itu. Hari ini kita akan membahas secara detail dan luar biasa, dibantu oleh Supermom yang luar biasa. Halo Supermom, apa kabar? Supermom. Halo Supermom. Boleh dong? Iya, boleh dong diperkenalkan lagi, walaupun saya tahu semua pemirsa Supermom hari ini yang ada di rumah, yang nonton Ngerumpi pasti pada kenal. Gak apa-apa dong diperkenalkan lagi namanya siapa. Mari, silahkan. Ya, boleh pertama kali Supermom Maria memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Halo semua Supermom yang ada di luar sana. Bertemu lagi dengan saya, Maria. Udah lama sekali ya kita nggak ketemu ya. Ini sepertinya pertemuan perdana kita di tahun 2022. Jadi belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Mungkin dari saya segitu aja dulu, Mom Deborah. Ya, dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah, Supermom Deborah. Ya, ini kangen banget sih sama semua teman-teman super ya, Supermomnya super yang lagi nonton sekarang. Dan ini juga benar kata Supermom Maria perdana di tahun 2022. Saya mengucapkan selamat hari Natal untuk 2021 dan selamat tahun baru di 2022. Kiranya kita selalu penuh sukacita dan sehat selalu. Itu Supermom Eunike. Nah, jangan lupa juga dong Supermom Deborah, kita punya yel apa oh, itu? Oh iya, astaga, sampai sebelum kita buka dalam doa, Supermom Deborah akan berdoa, tapi kita jangan lupa. Betul, jangan untuk yel-yel kita, untuk bukan yel-yel sih sebenarnya Supermom Eunike. Jadi kita angkat semuanya untuk super mom yang ada di podcast Suara Pertobatan, semua yang lagi nonton, untuk Supermom Maria dan Supermom Eunike, kita angkat jempolnya dan ngerumpi. Yuk, sekarang 2 jari sekarang. Kalau kemarin cuma 1, sekarang kita 2 jari biar makin semangat, biar 2022 jempolnya 2 nih kan. 2022. Jadi sekali lagi kali ya, ngerumpi, yuk. Sekali lagi Supermom, sekali lagi 1, 2, 3. Ngerumpi, yuk. Atau kita hari ini Supermom Deborah seperti biasa membuka talk show pada malam hari ini. Kita berdoa dulu. Oke, untuk semua saudara-saudara super dan super mom yang menyaksikan dan kita semua, kita buka dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Kau telah memperkumpulkan kami di virtual super kali ini Tuhan. Sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk tema malam ini Tuhan, mengejar warisan. Kiranya juga Supermom, berkatilah Supermom yang akan membawakan di podcast hari ini Tuhan. Kiranya Kau berikan urapan Tuhan, dan juga untuk yang menonton Tuhan, kiranya semua bisa mendapatkan apa yang bisa menjadi berkat dan bisa menjadi pelajaran Tuhan untuk semua yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin, amin, amin. Nah, sekarang Supermom Maria dan juga Supermom Deborah, sekarang kita banyak sekali ya, ya saya juga sering nonton gosip ya, Mam, bahwa sekarang lagi, saya nggak mau nyebutin kasusnya apa, tapi sekarang lagi heboh banget di infotainment ya, mengenai mengejar warisan gitu ya. Aduh, sampai saya pusing kepala ya, itu melihatnya itu lagi setiap hari ya. Tapi kita bukan membahas itu. Begitulah dahsyatnya warisan di mata dunia ini. Jadi seakan-akan tidak ada habis-habisnya gitu. Dan juga bagaimana nih pendapatnya Mama Maria mengenai warisan ini? Memang betul ya, apa namanya, zaman sekarang ini, karena memang siapa sih yang nggak mau dapat warisan, apalagi kalau warisannya itu berupa materi ya, harta, ya itulah ya, maksudnya namanya juga manusia, terkadang warisan itu sepertinya sangat didambakan gitu ya, apalagi artinya kita kayaknya nggak perlu terlalu susah bekerja keras gitu ya, enak aja deh gitu udah ada warisan. Tapi lebih daripada itu, sebagai kita anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan, kita harus mengerti apa seharusnya warisan yang harus kita perjuangkan. Mungkin itu dari saya ya, Mam Yunike. Mami yang paling muda dan paling cantik di Jerman bagaimana nih? Ya, kalau menurut saya sendiri warisan itu benar-benar apa ya, kayak sekarang tuh krusial banget, apalagi di tengah pandemik ini ya kan, sekarang makin susah, makin banyak orang juga yang penuh ketakutan. Akhirnya terkadang yang paling dahsyat itu adalah ketika orang yang masih ada dituntut untuk bikin surat warisan. Nah kan bahkan orangnya tuh masih ada di muka bumi ini, tapi untuk supaya rasa aman, misalnya contohnya nih kayak orang tuanya masih ada, terus anak-anak buat anak-anaknya, jadi kayak anaknya memaksa orang tuanya membuat surat warisan itu supaya mereka merasa aman bahwa ada yang menjamin mereka di akhir-akhirnya gitu. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, kita mengerti gitu bahwa jaminan yang paling yang bisa menjamin kehidupan kita tuh Tuhan Yesus gitu, karena dia pasti berserta kita dan selalu menyertai kita kan. Jadi benar-benar kalau nonton-nonton yang bener drama Korea, gosip itu, kalau warisan itu tuh bahasanya tuh kalau milenial tuh huru hara ya, hara huru terhura, dan aduh bahasanya susah dia dijelaskan gitu, karena bahkan kadang akar permasalahan dalam suatu keluarga itu pasti masalah finansial, dan maksudnya finansial itu masalah warisan ya. Jadi cukup menarik banget topik hari ini gitu, kayak mengejar warisan. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut kali ya ke Mom Enika, tapi sekian itu aja pembuka dari saya. Ya, sangat setuju sekali ya Mem Deborah, bahwa kalau kita melihat sebenarnya ya itu haknya orang tua memberikan warisan kepada anaknya. Gitu. Itu kita tidak boleh juga oh saya nggak butuh warisan, itu juga nggak gitu juga ya. Cuman sekarang makin ke sini sudah semakin bener tadi kata Mem Deborah, sudah macam huru hara. Orang tuanya belum dipanggil Tuhan, anaknya sudah heboh, yang ini punya saya nanti, yang sebelah situ punya saya, yang ini punya saya, orang-orang tua masih hidup gitu. Ya itulah, dan juga mungkin juga tidak juga bisa disangka juga, mungkin karena juga seperti tadi Mama Maria bilang, finansial ya, mungkin orang khawatir gitu, padahal kita juga, saya pribadi juga kadang-kadang khawatir juga gitu ya, itu hal yang sangat antara mau dan nggak mau itu tipis sekali. Makanya kita harus belajar yang sebenarnya tuh sebagai orang tua, kan nanti Mam Maria, Mam Deborah, dan juga saya sudah menjadi orang tua. Apakah apa yang akan saya berikan kepada anak saya nanti, anak kita gitu? Apakah saya akan mengajarkan, oh kamu kalau masa tua kamu, kalau kamu punya uang, maaf ya, itu khayalan, misalnya 4 triliun atau 100 triliun, kamu akan bahagia. Apakah itu yang akan saya ajarkan kepada anak saya? Apa bagaimana? Karena sekarang udah 2022, udah tahun yang lebih milenial lagi, lebih maju lagi, kebutuhan anak-anak zaman now lebih tinggi gitu. Dari dulu handphonenya maaf nggak boleh sebutin nama ya, handphone yang segede begini
sekarang udah makin kecil gitu kan, harga sudah semakin mahal. Nah itu tadi bagaimana kita sebagai orang tua milenial, nggak apa-apa ya Mama Maria, kita kan masih milenial ya, nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya bagaimana untuk bisa memberikan pengetahuan yang baik kepada anak kita, jangan sampai anak kita berpikir warisan, oh bapak mama saya kan pengusaha misalnya, kebetulan bapak mamanya mungkin berada, oh saya nggak usah kerja, saya nggak usah sekolah, tenang aja dapat warisan gitu. Nah, bagaimana Mama Maria yang paling senior di sini nih tanggapannya? Kalau dalam Alkitab juga sebenarnya ada ya pembahasan tentang warisan. Jadi memang kita harus mengandalkan kebenaran firman Tuhan ya, supaya kita tahu apa sih maksudnya warisan ini gitu ya, yang sebenarnya. Kenapa sih sampai menimbulkan konflik? Apalagi kalau sekarang ini orang tuanya masih ada, tapi anak-anaknya sudah mulai yang satu lah mau yang ini, yang satu mau yang ini gitu kan ya. Jadi artinya sebenarnya itu yang memang kalau orang tua bagaimanapun pastilah nggak mungkin kemana-mana ya, pasti akan ke anak-anaknya juga ya. Tapi artinya kita harus menyikapinya juga dengan hikmat dan penuh bijaksana lah ya. Jadi di dalam perjanjian lama ada konteks di mana Allah mewariskan tanah perjanjian pada umat Israel. Karena itu Allah berikan sebagai milik urutan keluarga tertentu. Mereka itu tidak boleh melepaskan hak milik atas tanah mereka secara permanen. Jika mereka harus menjualnya, maka tanah itu akan dikembalikan pada tahun Yobel. Ada tertulis di dalam Imamat 25 ayat 23 sampai 38. Alkitab memberi peraturan khusus mengenai hak waris tanah keluarga. Putra sulung mendapat jatah 2 kali lipat. Wow, putra sulung mendapat jatah 2 kali lipat. Ada di dalam Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Jika tidak memiliki putra, maka anak perempuan boleh menerima warisan tanah ayahnya. Bilangan 27 ayat 8. Jika tidak memiliki keturunan langsung, maka tanah itu dapat diwariskan pada pelayan atau saudara jauh. Kejadian 15 ayat 2 dan Bilangan 27 ayat 9 sampai 11. Karena memang ini waktunya juga memang kita terbatas ya, supaya kita lebih lagi nanti ngerumpinya lebih enak. Mungkin nanti bisa kita baca ya, Mams ya. Jadi di tanah itu tidak boleh pindah tangan ke suku lain. Jadi memang harus ada di dalam jalur yang sudah ditentukan gitu ya. Kalau tidak punya anak laki-laki bisa jatuh ke tangan anak perempuan. Kalau tidak memiliki keturunan bisa diwariskan kepada pelayan. Karena memang pada zaman dulu ya, zaman dulu itu memang pelayan itu sudah seperti keluarga sendiri ya, dan memang sudah mengabdi, sepertinya mereka mengabdi seluruh hidupnya itu pada satu tuan gitu ya. Jadi sudah termasuk di dalam satu bagian keluarga. Jadi tujuan warisan tanah tersebut adalah supaya ya tadi kepencet ini. Jadi tujuan warisan tanah itu adalah supaya keluarga mereka mempunyai cara memperoleh nafkah dan kelangsungan hidup ditentukan seperti kayak gitu. Warisan itu tidak boleh harus jatuhnya di keluarga itu sendiri, supaya dengan warisan itu mereka tetap bisa memperoleh kelangsungan hidup dari warisan tersebut. Warisan selalu dianggap sebagai norma, dan hanya dalam Amsal 13 ayat 22 ya Mams, warisan itu disebut sebagai suatu kebajikan. Jadi ini kalau kita bedah dari segi Alkitab ya, dari firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Mam Yunika atau Mam Deborah bisa menanggapi, silakan Mam. Betul sekali. Terima kasih Mam Maria. Sebelum kita ke Mam Deborah, betul sekali bahwa perhara warisan ini rupanya sudah terjadi dari zaman dahulu ya Mam ya. Dari zaman dahulu sudah ada gitu. Jadi tujuan utamanya agar keluarga yang ditinggalkan bisa memperoleh nafkah
Nah, dan permasalahannya saat ini juga sangat berbeda, tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu gitu ya. Karena banyak orang tua yang meninggalkan warisannya bukan menjadi, kalau masa lalu kan supaya stabil secara perekonomian, bisa mencari nafkah. Nah, di masa sekarang ini ironisnya orang tua meninggalkan warisan malah menjadi masalah keluarga, betul nggak, Mam? Jadi masalah keluarga. Nah, sekali. makanya apabila kita lihat dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21, nanti bisa dibaca ya, dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21, Yesus itu meremehkan pentingnya warisan duniawi. Ya. Gitu. Bahwa dengan menjelaskan bahwa hal itu seringkali melahirkan keserakahan dan obsesi dengan harta. Nah, Mam Deborah nih, aku udah pengen denger nih pendapatnya. Wah, karena masih paling milenial ya, jadi emang masih banyak belajar juga, dan mungkin karena masih punya anak toddler, itu kayaknya pikiran warisan tuh masih ruwet banget ya. Cuman menanggapi dari Mam Maria dan juga Mam Eunike bahwa saya takjub juga ya bahwa pengaturan warisan itu sudah Tuhan tetapkan, ternyata itu ada di Alkitab, di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi kita berarti sekarang nggak usah kaget kalau ada yang namanya prahara warisan seperti yang Eunike bilang gitu, karena sudah ada di dalam Alkitab bahwa prahara itu sudah ada dari zaman dulu gitu. Jadi yang apa ya? Jadi saya juga dimikir di sini lebih baik berarti kita mengumpulkan harta itu di surga, bukan di dunia gitu. Jadi karena walaupun tantangannya kalau kita mengumpulkan warisan di surga, kita belum lihat ada di sini nih, ada di depan mata gitu. Masih nanti lagi kan. Tapi kalau kita misalnya mengumpulkan materi ya, maksudnya mengumpulkan harta di dunia, kita bisa lihat sekarang dan kita bisa nikmatin. Itu tuh benar-benar realistisnya seperti itu gitu. Tapi pas baca lagi di dalam Alkitab bahwa warisan kita yang seperti kasusnya bangsa Israel yang dari Allah di Kisah Para Rasul 20, pasal 23, Efesus, dan juga seperti Abraham yang di Ibrani 11 ayat 8, bahwa dia pun dia pun pindah ke suatu kota itu tanpa dia tahu loh di sana tuh ada apa gitu. Tapi karena warisan iman percayanya dia percaya bahwa aku perjelas dulu bahwa di Ibrani 11 ayat 1 tuh jelas banget, ini tuh benar-benar kuncian, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi warisan iman ini artinya sesuatu yang emang kita nggak bisa lihat, sesuatu yang sesuatu yang kita nggak bisa lihat ujung-ujungnya gitu, tapi kita diyakini bahwa kalau Tuhan sudah berencana itu pasti hasilnya baik gitu. Nah, jadinya warisan kita sekarang yang ada di dunia ini semua tuh sifatnya sementara, semu gitu. Dan juga yang kita harus yakini bahwa perbedaan antara warisan di dunia dan warisan di surga itu antara now or later gitu. Jadi apa yang kita nikmatin sekarang ini ya warisan di dunia ini gitu. Tapi kalau warisan misalnya kita membaca firman Tuhan, banyak melayani, itu tuh udah kita tabungan kita di surga gitu sebenarnya. Jadi untuk semua saudara super moms ini, semua yang menonton di podcast kita harus kita yakini bahwa kita tuh sudah mendapat warisan nantinya yang Tuhan tuh sudah persiapkan. Warisan kita tuh adalah kerajaan Allah, jelas itu ada di dalam Yakobus 2 ayat 5 gitu. Jadi kita nggak usah takut kalau misalnya ada supermom bilang, aduh saya nggak dapat warisan nih, udah menikah terus ada dari mertua nggak ada warisan. Jangan panik ya, jangan panik bahwa warisan kita tuh sudah ada ditanggung sama Tuhan gitu. Warisan kita itu tuh dari Tuhan, udah ada kerajaan surga tuh buat kita. Itu tuh udah paling berkat yang paling luar biasa ya, warisan yang paling luar biasa di dalam hidup kita. Itu aja sih Supermom Eunike. Wah, luar biasa. Betul sekali, Mam Deborah, bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan Allah. Jadi, sangat luar biasa sekali. Saya sangat takjub sama Mam Deborah ya, masih mama-mama muda banget gitu ya, sudah pemikirannya, saya aja baru 40 tahun baru mikir seperti itu, Mam. Jadi, luar biasa bahwa benar sekali bahwa kita ini warga negara kerajaan Allah. Tapi kan itu sekarang kita kadang-kadang sulit gitu memberitahukan kepada anak-anak kita gitu ya. Nah, kamu warga negara kerajaan Allah, mah iPhone baru, mah
nggak nyambung gitu kan. Jadi ya seperti itu ya, seperti tanggapan tadi Mam Deborah bahwa sebagai orang percaya sebenarnya kita sudah tidak lagi terikat pada hukum perjanjian lama ya, bahwa kita tuh sebenarnya kalau kita lihat dari Matius 22 ayat 34 sampai 40, perjanjian lama memberikan contoh yang praktis tentang mengenai warisan itu. Nah, sekarang kalau kita ambil lagi dari perjanjian baru bahwa Tuhan Yesus sama sekali nggak suka yang namanya harta warisan itu karena menimbulkan malapetaka. Nah, Mama Maria, bagaimana tanggapannya nih? Jadi tanggapan saya memang warisan ini memang harus kita sikapi dengan hikmat ya, dengan penuh bijaksana gitu ya. Jadi yang memang yang paling baik itu adalah kita harus mewariskan warisan iman lah ya, memang kita kepada anak-anak kita. Karena apalagi zaman sekarang ya, Mams, memang anak-anak kita kalau nggak kita wariskan iman mereka yang takut akan Tuhan, pasti akan binasa. Jadi memang, dan kita sebagai orang tua ya memang kita harus jadi teladan, harus jadi contoh. Artinya kita harus kita bilang sama anak-anak kita bahwa kamu gereja ya, kamu berdoa ya, kamu baca Alkitab ya, tiap hari harus ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tapi kita sendiri tidak melakukannya, artinya kita tidak bisa mewariskan iman itu ya. Jadi memang kita harus menjadi teladan dulu gitu ya. Kalau kita mau anak-anak kita itu hidup di dalam Tuhan, ya harus orang tuanya dulu yang betul-betul hidup di dalam Tuhan ya. Karena di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Dan Wahyu 21 menggambarkan langit dan bumi baru di mana Allah akan berdiam dengan umatnya dan menghapus segala air mata, duka cita, penderitaan, dan kematian. Jadi memang betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita ini gitu ya, apalagi dari sedari kecil ya, mungkin dari bayi, kalau anak kita ada yang masih kecil ya, mungkin tadi Mam Deborah anaknya masih toddler, jangan dibilang kayaknya masih kecil belum bisa lah ngerti firman Tuhan, itu salah. Justru memang dia sudah hari Minggu, waktunya memang untuk mendengar firman Tuhan, sekolah Minggu, itu wajib. Karena memang iman timbul dari pendengaran, masuk ke dalam hati, dan itulah yang akan menghasilkan buah gitu ya. Jadi memang dari kecil, begitu nanti beranjak dia remaja, dewasa, itulah tugas kita sebagai orang tua, harus kita menuntun anak-anak kita supaya anak-anak kita ini boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi menurut saya sih begitu ya, Mam Enike, ya mungkin mams yang lain ya, yang di luar sana masih penasaran lagi ya, mungkin apa sih tentang warisan ini? Kenapa sih kok topiknya ngerumpi ini warisan? Apa sih itu maksudnya? Jadi mungkin nanti kita dalami lagi ya, Mam Yunike ya. Betul sekali, Mama Maria, sangat setuju bahwa betul kata Mama Maria tadi bahwa kita jangan mentang-mentang anak kita masih 10 bulan atau masih 1 tahun, dia belum mengerti. Justru dari kecil pendidikan itu yang sangat penting. Nah, menanggapinya bahwa sebenarnya Alkitab ini sangat mendukung ya konsep di mana orang tua mewariskan harta benda pada anak-anak mereka. Namun kalau saya tadi melihat orang tua tidak perlu merasa wajib menabung semua penghasilan mereka untuk diwariskan kepada anaknya kelak gitu. Saya minta contoh ya, ada juga orang-orang yang termasuk orang kayak mohon maaf kalau saya salah gitu, kayak orang-orang yang kayak Bill Gates, kayak orang-orang yang terkenal gitu. Saya juga nggak berani ngomong ya. Mereka juga justru memberikan uangnya untuk charity gitu ya. Justru anak-anaknya justru dibuat untuk gimana mereka bisa untuk mandiri gitu. Nah, sebenarnya juga jadi kadang-kadang sebagai orang tua, aduh
jadi merasa bersalah gitu. Aduh, gimana ya anak saya nanti kalau saya meninggal gimana ya masa depannya? Kok aduh gimana ya kalau anak saya meninggal apa yang terjadi sama dia? Apakah dia bisa hidup? Nah, itu kan kesalahan orang tua juga sebenarnya. Harusnya kita sebagai orang tua juga percaya bahwa tadi seperti Mama Maria bilang, Tuhan memberikan sesuatu melebihi apa yang kita pikirkan. Nah, salah satu contoh kisah nyata saya melihat ya, ada seorang kakak adik. Jadi ibu ini sudah berkeluarga. Nah, dia ini mempunyai seorang adik laki-laki. Nah, ketika itu orang tua, kebetulan ibu ini secara materi ya mungkin lebih mapan begitu ya. Nah, kemudian adiknya menikah, adik laki-lakinya menikah. Orang tua si ibu ini bilang kepada kepada ibu ini, kasihlah rumah untuk adikmu karena adikmu itu belum punya rumah. Dan sebenarnya secara sertifikat itu atas nama anak kandung si ibu itu. Jadi secara sertifikat atas nama anak kandung si ibu itu. Namun luar biasanya sepasang suami istri ini karena dia saking sayang sama adiknya dan dia menuruti kata orang tuanya, diberikanlah rumah itu. Ya udah pakai aja dulu deh, gitu ya. Kita kan kalau keluarga udah pakai dulu aja, nanti gimana nantilah. Bertahun sampai akhirnya anak-anak adiknya ini sudah besar. Akhirnya sudahlah, kata kakaknya yang baik hati itu, udah buat kamu aja rumahnya. Oke. Oh, terima kasih lah Kak. Dan orang tua si ibu ini sudah meninggal dunia. Jadi ya udahlah, udah kan ayah dulu bilang rumah ini buat adik, ya udah buat adik, ya udah. Nah, ada hal yang menarik saya mau ceritakan di sini. Akhirnya satu saat si adik ini pindah keluar kota. Dijual rumah itu. Padahal secara sertifikat atas nama anak kandung si ibu ini. Dijual rumah itu. Semuanya dijual. Dan si ibu ini, kakaknya ini, ya minimal ya kalau saya ya, dibeliin kayak daster satu. walaupun sebenarnya ibu ini nggak butuh, ya udah mapan ya, namanya basa-basi lah ya. Mungkin ya namanya kalau saya dapat rumah ya kalau saya jual ya karena ini tadinya dikasih ya, saya berterima kasih Kak udah saya jual gini. Tapi luar biasanya si ibu ini bapak ini kemudian saya nggak sengaja mendengar karena ini kisah nyata ya, Mom. Saya mendengar, nggak perlu, nggak usah. Yang penting adekku rumah tangganya baik, adekku anak-anaknya sukses, dan terutama mereka takut sama Tuhan. Wah, saya bilang, wah ini luar biasa banget nih Bapak Ibu ini. Makanya mereka diberkati sekali gitu ya. Luar biasa. Kayaknya kalau saya di posisi ibu ini, aduh, Mam, gemes. Gemes ya, tapi luar biasa sepasang bapak ibu ini saking sayang sama adenya dan juga dia menurut sama orang tua yang terutama mereka takut sama Tuhan Yesus, ya sudah mereka hanya bilang nggak apa-apa, yang penting rumah tangga adik kami bahagia, yang penting mereka juga anak-anaknya sukses, nggak apa-apa. Karena mereka seperti yang tadi Mam katakan bahwa warga negara kita adalah warga negara kerajaan Allah. Luar biasa. Nah, saya rasa itu ya nggak tahu ya kalau kita bisa apa enggak, tapi saya mau berusaha lah seperti itu. Tanggapannya Mom Deborah gimana nih? Ada kisah nyata atau gimana nih? Wah, Super Mom Eunika tadi pas dengar ceritanya luar biasa banget ya. Kalau kita nggak kenal kalau kita udah kenal firman Tuhan pun kadang ada godaan ya, udah hidup dalam Tuhan aja bukannya kita dibebaskan dari keinginan daging atau kadang suka kesel, itu karena kita masih di dunia, ya wajar kalau ada kesel kayak gitu, tapi emang kadang firman Tuhan, kita menyembah, kita makin mengenal dia, akhirnya itulah yang mengontrol kita gitu, pikiran kita udah God's control gitu loh, jadi bukan lagi pikiran kita, tapi benar-benar Tuhan mengontrol pikiran kita, makanya kayak drama Korea itu sutradaranya semua tuh hebat-hebat.
Tapi kita tuh hebat banget loh kalau karena skenario kita tuh Tuhan yang buat itu udah hebat banget. Ketika pun apa yang kita mau kita doakan, apapun kita rencanakan nih gagal, tapi Tuhan itu yang saya yakini adalah bahwa Tuhan akan menggantikan rencana itu dengan yang indah, yang baik juga. Jadi nggak mungkin sedih gitu. Tapi emang segini sih, Mam, dan semua supermom yang lagi menyaksikan dan semua yang lagi menyaksikan, bahwa ketika kita sedang dalam proses, kita tidak bisa melihat hasilnya tuh bagaimana gitu. Jadi kita cuma percaya dan kita imani bahwa kita Tuhan tuh memampukan kita gitu. Tapi kalau kita sudah melewati proses itu, baru kita bisa lihat, oh ya, Tuhan Yesus itu baik banget ya. Makanya kayak di sini tuh sedikit agak berbelok sedikit, yang namanya proses dan hasil akhir itu emang ketika kita ada di posisi itu, disitulah kita iman itu yang benar-benar sangat iman itu yang sangat bikin kita kuat dan yakin bahwa ketika kita menjalani proses pasti hasilnya itu baik. Nah ketika kita sudah ada di ujungnya nih, pas kita udah lihat hasil, oh iya ya Tuhan itu baik, sama kayak warisan ini gitu, Menika. Mungkin yang orang-orang cuma lihat misalnya warisan material gitu, warisan material yang di dunia yang nyata gitu, oh iya ya akhirnya bakal dapet gitu. Tapi kalau warisan iman ini seperti yang saya bilang tadi, kita tuh belum lihat gitu kayak hasil ke depannya, terus nanti anak cucu kita gimana ya, tapi bakal nggak sih nyampe ke mereka gitu setelah usaha kita yang sedemikian rupa gitu loh, bener-bener nyampe nggak ya ini warisan iman kita ini ke anak cucu kita gini. Tapi ya baik-baiknya lagi Supermom, bahwa yang kita lakukan sekarang itu ya memuliakan Tuhan, banyak berdoa, banyak bergaul akrab sama Tuhan. Jadi ketika kita pun akan mewariskan itu ke nanti ke anak cucu kita tuh udah siap punya senjata itu gitu, kayak kita mau perang tapi kita nggak punya senjata atau nggak punya amunisi yang cukup, kita nggak mungkin maju berperang kan, apalagi mau wariskan ya buat diri kita sendiri aja nggak bisa, apalagi buat orang lain gitu kan. Itu sih tanggapan dari aku, Supermom Ainika yang masih milenial ini pemikiran aku gitu, kayak ya sebenarnya warisan ini sama aja gitu kayak proses kehidupan gitu. Kita lagi menjalani proses ini, kita nggak bisa banyak ngomong, cuman kayak yakin banyak firman Tuhan, kita yakini bahwa Tuhan sudah menetapkan setiap kehidupan kita, walaupun kita udah berdoa ternyata itu bukan yang Tuhan mau, oke, nggak kejadian. Tapi ketika pun tidak kejadian, pasti rencana yang digantikan rencana baik. Nah, tapi ketika kita nanti udah tuh melihat prosesnya, nah barulah kita bisa bilang, oh iya ya, ternyata itu tuh maksud Tuhan, dan itu tuh sama seperti warisan kayak gitu kalau menurut aku. Itu sih Mama Enika. Ya, setuju banget Mam Deborah, bahwa benar sekali bahwa kalau dipikir-pikir tadi waktu Mam Maria bilang perjanjian lama kan sebenarnya warisan kan ke anak laki-laki. Sama kayak orang Sumatera ya kalau gitu. Nah, kalau kita tarik lagi tadi kesaksian kisah nyata tadi yang saya utarakan, si ibu ini kan sebenarnya harusnya bukan ke adik laki-lakinya, dari pihak, kebetulan bapak ibu ini bocor deh, orang Sumatera deh. Jadi bapak ini harusnya kan dari garis bapak kan sebenarnya, kalau secara adat istiadat ya, sebenarnya dari garis bapak, bukan dari garis ibu. Tapi itulah luar biasanya kalau kita mengandalkan Tuhan, dan sampai sekarang saya melihat Bapak Ibu ini luar biasa sangat diberkati. Nah, seperti tadi Mam Deborah bilang, benar sekali bahwa warisan iman itu adalah yang kunci terutama yang harus kita tanamkan, apalagi di zaman milenial ini. Mungkin Mam Maria yang sudah anaknya yang pertama sudah menikah, sudah mempunyai cucu, membuat kita ngiri, Mam Maria. Coba bagaimana dong tipsnya, Mam? Ya, Mam Nike, memang itu juga sebenarnya kalau saya pribadi memang melewatinya juga cukup proses yang panjang ya, dan memang itu untuk bisa kita memberikan teladan untuk anak-anak kita juga memang bukan waktu yang singkat ya. Jadi memang memerlukan waktu yang cukup panjang, tapi saya percaya bahwa ketika kita melakukan suatu hal yang benar ya, bukan yang baik, suatu hal yang benar, itu pasti bisa untuk anak cucu kita itu pastinya akan membuahkan hasil ya gitu ya. Jadi memang kalau saya dulu memang mengajar anak-anak karena memang orang tua saya memang berasal dari satu keluarga besar yang
sebenarnya mereka ini dari papa saya ini memang dari suatu keluarga besar, keluarga yang cukup bisa dibilang di kampungnya cukup inilah ya, cukup ngetop lah begitu ya. Mungkin karena mereka juga memiliki ya itu ya, ada dari segi materi memang mereka juga berkecukupan, tapi memang nenek saya ini mengajar anak-anaknya ini bukan dari segi materi gitu ya, karena memang nenek saya ini mengajarkan untuk anak-anak ini harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dengan cara bagaimana? Kalau orang tua memang bisa saja langsung, apapun itu pasti kan seperti yang saya bilang, pasti akan jatuh ke anaknya ya. Jadi, tapi nenek saya ini lebih mengajarkan bahwa modal utama itu harus mereka memiliki pendidikan ya, memiliki keahlian khusus. Jadi itulah yang menjadi modal mereka ya. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi saya juga karena dia ajar orang tua saya dulu, saya juga mengajar anak-anak saya begitu. Saya selalu bilang, anak-anak kita ini bukan keluarga yang dari lahir itu langsung konglomerat, saya bilang gitu. Bukannya yang dari keluarga terkaya sekian dunia gitu ya. Kita ini keluarga biasa-biasa saja. Tapi yang membuat kita menjadi luar biasa karena kita adalah anggota kerajaan Allah, kita adalah anak Tuhan. Jadi sama Papa wariskan kepada kalian warisan iman, dan kedua, kalian harus selesai dalam menyelesaikan pendidikan, harus serius untuk studinya, karena itulah yang menjadi modal kalian. Saya bilang gitu ya dulu sama anak-anak gitu ya. Jadi itulah yang kami selalu bilang sama anak-anak, bahwa kalian harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kalaupun nanti orang tua kasih, saya jadi terpikir bahwa sebenarnya itu hak orang tua ya, mau kasih anaknya atau tidak, itu jadi bukan satu kewajiban harus memberi kepada anak. Jadi memang saya tanamkan sama anak-anak ini dari kecil bahwa memang ini nanti akan buat kalian warisan dari orang tua, tapi terlebih daripada itu kalian juga harus memiliki modal sendiri, karena orang tua sudah memberikan pendidikan, itulah yang harus kalian lakukan dengan bertanggung jawabkan dengan baik, karena bukan hanya untuk ke orang tua, tapi terlebih tanggung jawab kepada Tuhan yang menciptakannya gitu ya. Tuhan sudah menciptakan kita di muka bumi ini, artinya kita harus mengembalikan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan dengan melakukan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, kalau saya dulu bilang sama anak-anak seperti itu. Jadi inilah yang harus orang tua lakukan, bahwa membimbing anak-anak gitu ya. Anak-anak itu jangan dimudahkan segala sesuatunya gitu ya. Jadi tetap mereka harus dihadapkan pada satu tantangan, karena itulah yang akan membuat mereka menjadi lebih kuat di masa yang akan datang gitu ya. Dan tetap apapun itu, bahwa kita harus bisa mewariskan iman. Jadi pendidikan perlu, tapi terlebih daripada itu mereka harus untuk dididik karakter mereka menjadi karakter sebagaimana anak Tuhan. Jadi ada orang yang di luar sana pinter, dia punya pendidikan yang tinggi, tapi karakternya tidak baik gitu ya, kurang bagus gitu ya. Jadi inilah memang yang menjadi tantangan, apalagi untuk kita sebagai moms. Artinya mendidik anak itu memang bukannya artinya bukan kita 100% sebagai lebih banyak di dalam kehidupan ini, dalam keseharian kita yang lebih sering berinteraksi ya. Mungkin karena kita sudah hamil, kita melahirkan, artinya bonding kita lebih kuat dibanding mungkin papanya ya gitu ya. Kalau seorang ibu biasanya lebih dekat. Jadi memang inilah tugas kita sebagai sebagai super moms gitu ya, bisa kita mengarahkan anak-anak kita untuk mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, dan juga mereka memiliki bekal paling enggak dari pendidikan inilah mereka juga bisa menjadi modal di kemudian hari, mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu saja sih dari saya, Mami Yunike.
Ya, luar biasa. Seperti yang pernah juga Mama Maria sampaikan, dulu saya masih ingat yang ngerumpi yang pertama, di ulangan 6 ayat 6 sampai 7 bahwa apa yang kau kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi ya, itu harus kita tanamkan. Jangan sampailah kita ibu-ibu, "Pah, jangan lupa Pah, yang ini minta Pah," gitu kan. Kayak di sinetron-sinetron Mom Deborah yang pokoknya yang itu harus jadi milik saya nggak mau tahu gitu kan. Nah kita juga sebagai mom, mungkin mom-mom yang ada di rumah ya, kadang-kadang percikan-percikan api itu biasanya itu dari para istri, bener nggak sih Mam? Gitu, kadang-kadang yang mengomporinya itu kalau ya kompornya panas itu kita sebagai para ibu-ibu gitu loh. Pokoknya "Pa nggak mau tahu ya Pa yang itu, yang ini, yang ini, yang itu," gitu. Nah, ya saya juga berharap para super mom yang ada di rumah yang sedang menonton podcast pada malam hari tentang mengejar warisan bisa mengkerucutkan hati dan pikirannya bahwa yang terutama itu warisan iman kepada anak-anak kita. Jadi percuma mom kasih segala macam harta-harta kalau anak kita tidak bisa mempergunakan dengan baik, tidak bisa mengembangkannya, ya itu sia-sia, semua sia-sia. Mom Deborah bagaimana nih tanggapannya? Ya, wah udah lengkap banget ya dari Super Mom Maria, tadi Super Mom Enika juga bilang bahwa paling penting tuh sebenarnya karakter. Makanya dari dulu tuh pengalaman saya dari kecil itu bahwa ketika memasuki suatu sekolah itu tuh yang benar-benar dicari sekolahnya itu beragama Kristen yang ada dan ada pengembangan tentang karakter. Walaupun karakter itu dari awal itu tuh dari keluarga gitu. Yang pertama kali mengajarkan kita tentang kasih, tentang Tuhan Yesus itu tuh bukan dari orang lain eksternal maupun itu tuh dari keluarga gitu, dari papa, dari mama gitu. Dan terutama benar kata Super Mom Maria bahwa ketika kita menjadi ibu, antara kita ibu dan anak itu bondingnya tuh kuat banget gitu. Dan kalau buat saya pribadi bonding time itu adalah ketika malam hari, ketika mau tidur bacaan Alkitab dan habis itu dia tidur berdoa. Itulah bonding time. Jadi emang lebih banyak spend waktunya kita tuh antara ibu dan anak karena emang tugas utama kalau papanya emang bekerja ketika mereka pulang, habis itu main-main, habis itu tidur lagi. Itu aja rutinitas hari-hari. Tapi kalau kita ketemu siang, pagi, malam dia sampai bosan ngeliat kita. Makanya kadang kalau kita cerewet itu udah kupingnya udah sakit kayaknya ya. Tapi kalau bapak-bapak kan kadang waduh sekali itu baru kena gitu anaknya. Padahal kita udah hari-hari gitu. Tapi kok responnya berbeda itu karena kita sering berinteraksi gitu kan. Nah, Super Mom Enika, Super Mom Maria ini sebelum makin panas makin mengkerucut lagi sampai kita udah ada di akhir acara kali ini, kita istirahat dulu kayaknya sejenak ya. Tapi super mom yang ada di rumah dan super ini bisa ambil kopi dulu, minum-minum dulu ya kan, karena yang di akhir ini justru akan menjawab pertanyaan gitu, apa sih mengejar warisan tuh, kesimpulan tuh bakal di akhir gitu, karena kalau kesimpulan di awal udah pada bubar dong, karena kesimpulan itu ada di akhir. Jadinya kita break time dulu kali ya, Super Mom Enika, Super Mom Maria, jadi kita bisa minum dulu kan tentang sejenak. Jadi pokoknya semuanya Super Mom jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast ngerumpi yuk. Oke, boleh operator lagu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku.
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Luar biasa lagu hari ini ya. Yesus, Engkau sungguh kukagumi. Bagaimana Mom Deborah nih pesan-pesannya buat Supermom yang nonton di rumah, mungkin mau ngirim pesan-pesan atau tema-tema, kemana nih kita alamatnya? Super, Mau Enika tadi bener, aku sampai ini kayak kasih yang terindah, hati yang hati yang mulia hanya kutemukan di dalammu. Itu tuh kayak deep banget ya, kayak sesuai banget, relate banget buat hari ini. Tadi pas lagi denger kan sambil minum kopi kan kayak gila ya, kayak langsung wah iya luar biasa ya, emang harta Kopinya yang di kita Jerman miliki. lagi ya Mom ya? Kopinya di Jerman. Iya, bener-bener kayak aduh bersyukur banget ya bahwa kita itu bener-bener anggota kerajaan Allah yang warisan kita tuh adalah kerajaan Allah ya, negeri yang nanti di surga gitu. Tapi untuk mendapatkan itu semua kita harus harus sesuai dengan kehendaknya, maunya dia, dan pertanggungjawaban kita tentang apa yang sudah dititipkan ke kita, misalnya anak cucu, itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan nanti. Soalnya kalau pemikiran saya nih ya, kalau di atas loh kamu udah bikin apa di dunia, terus kalau kamu udah pede banget nih ke surga, aku takut kalau ditanya itu aku nggak bisa bertanggung jawab gitu. Jadi buat Supermom semua yang lagi menyaksikan, emang kita bener-bener ada di dunia ini tuh karena ada buku yang kayak The Purpose of Life gitu. Kita ada di dunia ini tuh pasti ada tujuan kenapa kita sampai ada di dunia ini gitu. Ih, berat banget. Ya maksudnya sampai ini berat banget. Ya karena kita sampai udah dari pemikiran bahwa kita ada di dunia ini, dan ketika kita pun menikah dengan seseorang pun pasti ada maksud Tuhan kenapa kita bisa bersatu sampai itu. Sampai pun makanya sampai di warisan ini pun ketika kita pengen hak kita nih nyampe ke hak kita bisa dapat pas kita bisa di surga nanti mendapatkan itu semua, tapi kita harus pertanggungjawaban dulu. Ntar kayak Tuhan tanya apa yang udah kamu lakuin, kita nggak bisa jawab, speechless gitu. Nggak ada Tuhan, aduh itu tuh kayaknya ini banget ya. Jadi emang kita makin yakin di sini kita harus berlomba-lomba makin banyak baca Alkitab, puji-pujian, penyembahan, dan juga makin banyak melayani satu sama lain gitu. Yang paling deket aja dulu di keluarga, bisa keluarga inti, buat anak, buat suami kita, buat orang-orang terdekat kita gitu. Nah, Supermom Ewenika ini ada yang menarik nih buat saya nih. Saya tinggal di luar, maksudnya di luar negeri ya, berarti bukan di Indonesia. Iya ya, luar negeri, iya bukan Indonesia ya. Jadi sedikit menarik bahwa saya ada merangkum sedikit teori, ya ampun teori sedikit ya. Jadi ahli waris itu orang yang berhak menerima pusaka. Warisan itu harta pusaka peninggalan. Nah, kalau mewariskan itu memberikan pusaka kepada anak cucu dan lain-lainnya. Tiga ini gitu. Jadi ahli waris, warisan, dan mewariskan. Nah, saya mau menyambungkan dengan warisan yang menurut di luar negeri itu seperti apa gitu ya, Mams Enika. Nah, kalau menurut saya, kalau yang saya amati ya setelah saya hampir 3 tahun di sini, bahwa saya melihat bahwa orang luar
luar negeri ini agak unik, agak berbeda gitu. Mereka itu ketika waktu masa muda, mereka tuh bener-bener kerja keras, bergiat-giat banget deh, bener-bener yang semua yang mau mereka lakukan supaya endingnya waktu masa tua mereka itu bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Jadi mereka tuh nggak mau merepotkan anaknya gitu. Nah, tapi emang jadi saya tuh ngerasa di sini tuh kayak individual banget. Mereka kerja keras gitu pas muda. Jadi ibaratnya nih ya, kalau misalnya saya lagi duduk-duduk gitu, yang bawa-bawa mobil-mobil mewah itu emang bukan anak muda di sini, tapi pas yang saya lihat opa-opa, nenek-nenek gitu yang kayak mereka, oh ternyata mereka waktu masa mudanya tuh bener-bener kerja keras, baru nanti pas masa tuanya mereka itu mereka bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Nah, saya tuh melihat bahwa mereka tuh berarti tidak berarti mereka tuh kerja keras supaya menjamin masa tuanya mereka tuh tidak merepotkan anak-anaknya. Nah, yang saya lihat juga ketika anak-anak di sini juga 17 tahun itu kan mereka bisa hidup sendiri gitu, nggak bergantung lagi sama orang tuanya. Jadi ketika mereka sudah bisa lepas dari dari rumah, mereka juga harus kerja keras dan mereka juga tidak mengharapkan itu dari orang tua gitu. Jadi mereka cari jerih payah mereka sendiri gitu. Jadi mereka bisa menanggung dirinya sendiri. Nah, makanya saya juga kadang penasaran loh, terus itu buat siapa warisan? Nah, tapi akhirnya ya benar kata Supermom Maria gitu, kayak ya emang kita tuh kerja keras ya kan, tanpa kita mengharapkan itu tuh dari orang tua gitu. Jadi yang saya ngeliat nih ya, saya bingung juga nih merangkai kata-kata. Jadi mereka kerja keras untuk menjamin kehidupan masa tua mereka tanpa bergantung tentang anak. Nah, anak juga ketika mereka udah bertumbuh dewasa, mereka pun keluar dari rumah, nggak ada yang dikasih apa gitu. Ya udah, kalau kamu memutuskan keluar dari rumah, berarti kamu udah bisa hidup mandiri gitu. Beneran, sampai mereka menikah pun mereka kerja keras gitu. Jadi bener-bener kayak nggak ngarepin warisan gitu. Nah, karena saya bertanya-tanya, lah terus itu warisannya gimana? Walaupun ending ini saya pernah dengar kebetulan suami pernah cerita juga. Nah, ujung-ujungnya warisan itu buat anak juga, hasil kerja keras mereka. Tapi kadang anak ya udah cukup, ya udah dapat aja gitu. Tapi tanpa mereka mengharap gitu warisannya. Cuman bedanya baik-baik lagi di sini itu kan udah banyak juga yang kita beragama kan, jadi ada juga kan yang emang mereka juga tidak beragama gitu ya, tapi mereka menjalani itu gitu, maksudnya menjalani ya mereka nggak mau bergantung hidup, dan kalaupun misal dapat warisan oke, kalau enggak tuh juga nggak apa-apa. Makanya di sini hukum yang kayak gitu-gitu jarang banget ada terdengar kasus yang warisan-warisan gitu. Ini trennya kalau di luar negeri ya, karena mereka seindependen dan seindividual itu ya tentang warisan. Jadi jarang ada yang karena warisan sampai berantem atau apa gitu. Makanya saya mikir, oh iya ya, mungkin emang waktu muda mereka kerja keras gitu, walaupun ujung-ujungnya ya udah nanti pas mereka udah menangis udah nama anak-anaknya itu aja yang jadi ahli waris gitu, tapi nggak ada yang ribet-ribet gitu kalau tentang warisan. Makanya saya belajar juga, oh iya ya, berarti kalau saya di sini, oh iya ya, berarti emang harus kerja keras ya, nggak boleh ngandelin warisan-warisan gitu ya. Walaupun saya suka bingung kan awal-awal spinnya, ini mereka kok yang muda-muda tuh sampai maksudnya kayak nggak ada rumah, nggak ada mobil, itu ekstrim-ekstrim banget. Tapi ternyata mereka lakukan itu semua nanti setelah cukup gitu, itu untuk dijadiin masa tua mereka. Nah, akhirnya pas masa tua mereka nggak bergantung sama anak, mereka bisa independen sendiri gitu. Itu sih kalau tren yang saya lihat ya di di luar negeri. Artinya kayak ya itu mereka bisa mewariskan apa yang mereka punya, ya udah dari hasil kerja keras mereka semasa muda gitu. Itu aja sih Mom Endika. Kalau tren yang ada di luar negeri itu seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Mungkin hampir sama juga yang Mom Deborah ketika ya saya hampir 10 tahun juga kan tinggal di Singapura ya. Kalau mungkin juga Mom Deborah dan Mom Maria udah ke sana yang udah umur 60, 70, bahkan 80 tetap kerja. Coba bisa bayangkan tidak itu? Bayangkan 60, 7, kalau di sini kan ya udahlah istirahat dulu, takut encok, takut kepleset. Di sana tidak. Pasti kalau udah mungkin juga Supermom yang ada di rumah yang sedang menonton podcast malam hari ini pasti bisa melihat kalau di Singapura hampir semua yang sudah berumur tetap bekerja. Jadi dan betul kata Mom Deborah itu, mereka tidak mau menyusahkan pada saat mereka nanti meninggal atau apa, nggak mau menyusahkan anak-anaknya. Nah, tapi permasalahannya udah ada perbenturan budaya yang terjadi hari ini. Makanya mungkin sebelum kita
udah nggak kerasa ya, udah sampai 1 jam kita bicara ya. Sebelum kita mau closing statement, mungkin Mama Maria bisa menyimpulkan nih, hari ini kita berbicara tentang apa mengenai warisan iman ini. Silahkan Mama Maria. Jadi, wah nggak kerasa ya. Ternyata tadi saya pikir masih baru 10 menit, rupanya udah 1 jam lebih ya, Mak Yunike ya. Itulah ya kalau mama-mama ini ngumpul, ada aja ya pembahasannya, tapi artinya ya pembahasan kita pada sore hari ini menjelang malam ini adalah tentang warisan yang dimana kita boleh belajar tentang, sekali lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menyikapi warisan ini dengan benar ya, dengan baik gitu. Jadi kalau kesimpulan dari saya dengan topik kita pada malam hari ini adalah didiklah anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya ya. Ada di kitab Amsal. Jadi memang inilah tugas kita sebagai orang tua, didik yang benar gitu ya. Bukan yang baik, tapi yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita boleh mengasihi anak kita, tapi jangan sampai mengasihinya terlalu berlebihan sehingga anak-anak kita tidak pernah diperhadapkan kepada kesulitan. Jadi dari saya sebagai seorang moms, didiklah anak-anak kita, perhadapkan mereka kepada masalah kehidupan, tapi tetap arahkan mereka untuk mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena itulah yang paling penting di kemudian hari ketika mereka sudah memiliki segalanya, mereka tetap tahu bahwa mereka adalah anak Tuhan sehingga mereka tidak menyimpang dari jalannya. Itu saja dari saya, Mam Nike. Amin, Mama Maria, dan juga Mam Deborah, jangan lupa nanti doa penutup Mam Maria jangan sampai kelewat lagi. Sebelum closing statement saya, Mam Deborah, silakan. Ya, jadi kalau dari saya sendiri adalah warisan iman tuh tidak dapat dinilai dengan uang. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, yang kita kumpulkan uang dan materi dan apapun itu tuh hanya sementara sifatnya di dunia, karena kita juga bukan yang akan hidup selama-lamanya di dunia, tapi emang itu pun kalau dikejar itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu melebihi Supermom Edika ya, jangan melebihi. Jadi kita tuh benar-benar fokus tentang dunia terus gitu, tapi tidak memikirkan tentang rohaninya gitu, tentang hasil akhirnya yang kita bakal di surga gitu. Jadi tetap untuk warisan iman itu kita harus banyak bersekutu sama Tuhan, baca firman Tuhan, dan melayani, dan yang pasti kita harus bisa jadi teladan untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita sendiri. Itu sih Supermom Edika. Ya, izinkan juga sebelum Mama Maria menutup podcast pada malam hari ini, saya ingin membaca salah satu seorang multimilioner bernama JP Morgan, seorang pendiri General Electric. Ketika dia meninggal, keluarga berkumpul untuk membuka surat wasiatnya. Izinkan saya membaca sedikit. Saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat. Saya telah ditebus dan disucikan oleh darahnya, sehingga Dia akan membawa jiwa saya tanpa cacat celah kepada Bapa Surgawi. Karena itu saya minta agar anak-anak terus mempertahankan dan menjalankan pengajaran mengenai penebusan sempurna oleh darah Kristus yang tercurah dengan segala tantangan, resiko, maupun pengorbanan pribadi yang menyertainya. Nah, kebanyakan orang tua berpikir keras hendak mewariskan sebanyak mungkin uang bagi anak-anaknya. Namun JP Morgan memberi kita pandangan yang berbeda. Sebagai warisan terutama yang termahal, Morgan lebih memilih mewariskan iman kepada Kristus bagi anak-anaknya. Segala bentuk harta benda sebaik apapun kita menyimpannya dapat habis dan lenyap. Namun iman kepada Kristus memberi hidup yang takkan layu. Mari Mama Maria untuk closing, berdoa dulu sebelum kita mengakhiri hari ini. Oke, jadi kita akan mengakhiri
obrolan kita ya pada malam hari ini ya, Mam. Semoga apa yang kita rumpiin pada malam hari ini bisa membawa lagi para moms yang ada di sana untuk lebih lagi membangun iman percayanya kepada Tuhan dan mendidik anak-anak mereka dan mengerti apa makna yang sesungguhnya daripada warisan iman itu. Mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami, para moms yang ada di Super Talk ini, dan juga semua moms yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga kami boleh memahami Tuhan bahwa apa yang kami tadi bicarakan bukan hanya sekedar pembicaraan yang biasa, tapi terlebih pembicaraan ini Tuhan mendapat membawa kami untuk lebih lagi kami memahami betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami, betapa kami sebagai orang tua, kami berkewajiban untuk bisa menjadi teladan yang benar untuk anak-anak kami. Karena itulah arti dan makna warisan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak. Dan kami tahu Tuhan, sebagai orang tua pun kami tidak luput daripada kesalahan. Namun kami mau terus diperbarui dari hari ke hari. Sehingga kami menjadi orang tua yang layak, orang tua yang pantas untuk membawa anak-anak kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk program pada malam hari ini, untuk semua yang sudah berjerih payah Tuhan, sehingga acara ini bisa terlaksana. Biar Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih semua Supermom yang ada di rumah. Terima kasih Supermom Deborah, Supermom Maria. Saya Unika Fadila Sinulingga. Jumpa lagi di topik-topik yang luar biasa di Ngerumpi. 1, 2, 3, Mam. Ngerumpi. Dadah. Sampai berjumpa di program berikutnya.